Damai di hati? Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini ketika Tuhan memberkati kita, memberikan kita kehidupan yang baru, menikmati hari-hari hidup kita. Hari ini kita bersama dalam ibadah perayaan Paskah Yesus Kristus Remaja Sinode Gemim tahun 2020. Dalam kondisi yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa tidak akan pernah menghalangi kita untuk bersorak bagi Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saat ini, mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau berdiri semua dan kita mau bernyanyi bersama. Katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, Tuhan pasti memimpin, menuntun setiap langkah kita. Dan kerja tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbing kita. Hatiku hanya berserah kepada Yesus Kristus. Berserah penuh. Tuhanlah yang membimbing kita hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ibadah Paskah Remaja Sinode Gemim tahun 2020 ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau tahun-tahun kemarin kita merayakan Paskah Remaja Gemim, kita bertemu bersama, tapi hari ini kita merayakan Paskah dengan kondisi yang berbeda, beribadah di rumah masing-masing. Coba kita bertanya pada diri kita, adakah kerinduan kita semua untuk ada dalam hadirat Tuhan, berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, bersorak bersama dengan teman-teman kita? Ya, saya rindu. Saya rindu akan hari-hari itu. Ketika kita bisa beribadah, berkumpul, bernyanyi, dan memuji Tuhan bersama-sama. Ya Maha Tuhanku, aku berseru padamu karena rindu hatiku. Kiranya Engkau berkenan mendengar senandung hati ini yang rindu melihat firman-Mu hidup, berjalan, dan menang. Karena sungguh
fajar yang menyingsing, menampakkan keindahan yang nyata. Karena akhirnya seluruh dunia bisa melihat kuasa Yesus terbukti nyata tanpa kata. Ya Bapa Tuhan kami, dalam kedamaian kami memohon, biarlah Roh-Mu akan membebaskan kami dari masa-masa sulit ini. Karena dengan jeritan, tangisan, ratapan, air mata, semua makhluk bertelut memohon di bumi yang kami pijak ini. Ketika semua kerinduan kita telah kita ungkapkan satu persatu, di balik setiap kerinduan kita, adakah harapan kita semua di Paskah tahun 2020 ini? Tetap semangat, optimis dan berpikir positif bahwa COVID-19 tidak akan pernah bisa melemahkan iman kita, namun dapat selalu menguatkan iman kita. Dan semua kita dapat dilindungi dari wabah COVID-19 dan wabah COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus selalu memberikan kita perlindungan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh terhindar dari virus corona, dan kiranya kita terus menaati anjuran-anjuran pemerintah. Dan bahkan kota tercinta terbebas dari COVID-19. Namun kiranya kita semakin memperdekatkan diri kita kepada Tuhan, memperdekat cara kita dengan Tuhan, dan kiranya kita hidup bergantung pada Tuhan, memperkuat iman kita kepada Tuhan, dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh lagi berkumpul bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang kita cintai. Kiranya sukacita kebangkitan Yesus Kristus membawa damai dan semangat bagi seluruh warga Gemim, terutama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa segenap kerinduan kita, segenap harapan kita yang kita ungkapkan saat ini, mari kita mau merenungkan semuanya itu. Apa yang mau kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita di Paskah tahun 2020 ini. Kita mau merenung sejenak sambil kita mau mengaku setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Terlalu banyak hal kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Namun terlalu banyak hal juga yang kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu saat ini, sambil kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mau katakan dalam doa kita, segala harapan, segala kerinduan kita di Paskah ini, di tahun ini, dalam doa kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa di rumah kita masing-masing. Kita mau mengaku segenap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh yang terkasih, Kak Penatua Mikaela Paruntumars, selaku Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina sekalian, saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Bapa, kami pun boleh beribadah kepadamu, dan kami rindu untuk bisa membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Sekalipun saat ini Tuhan kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun hati kami semuanya bersatu untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami rindu akan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan atas kami, hikmat yang berasal daripada Tuhan ditaruhkan ke dalam masing-masing kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan akan direnungkan melalui hamba-Mu ini, kami boleh dapat memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Dan saat ini sesuai dengan pembacaan kita pada minggu berjalan ini, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Remaja Gemim, apa kabarnya hari ini? Siap. Sepertinya ini masih belum fasih ini. Kak mau ulang lagi. Remaja Gemim, apa kabarnya hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Puji Tuhan,
mengucap syukur kepada Tuhan hari ini Sabtu 18 April 2020 yang rencananya kita sekalian remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa akan menyelenggarakan selebrasi Paskah. Tetapi seperti itulah kehidupan manusia. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan jugalah yang menentukan. Kita harus yakini dan percaya bahwa apapun yang kita alami sampai sejauh ini, semuanya itu berada dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita membaca tentang berita sukacita, yaitu kebangkitan Kristus, yang harus kita beritakan kepada setiap orang kemanapun kita pergi dan berada. Kondisi saat ini membuat kita merasa cemas, merasa takut. Mungkin ada perasaan, ada yang bertanya, "Kak, kira-kira mau sampai kapan ini kondisi seperti ini? Saya rindu untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah." Mungkin kakak-kakak pembina pun berkata, "Saya rindu untuk bisa kembali bekerja." Atau ada yang sementara kuliah, "Kak, saya rindu untuk bisa kembali ke kampus." Begitu banyak hal yang ternyata selama ini yang kita jalani setiap hari menjadi rutinitas kita, menjadi kebiasaan kita yang dulunya kita anggap biasa-biasa. Tetapi tiba kita di situasi kondisi seperti ini, ternyata kita merindukan masa-masa seperti itu. Dan mungkin ini jugalah yang menjadi bagian yang Tuhan inginkan kita alami, agar supaya apa? Kita betul-betul menghargai momen-momen, waktu-waktu yang kita telah lewati. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, sesuai pembacaan kita, ada ketakutan yang boleh kita alami. Tetapi dengan berita kebangkitan Kristus, ketakutan itu mampu kita ubah menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Dengan berita Paskah, kebangkitan Kristus, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saat ini? Pertama, Kak ingin sampaikan, marilah kita menjadi umat kebangkitan. Kenapa harus umat kebangkitan? Yaitu bagaimana kita betul-betul mau merawat kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menjaganya. Caranya seperti apa? Kita betul-betul harus berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Lewat cara hidup kita. Kita menghargai kehidupan yang telah Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Karena itu pesan Paskah pada tahun ini, marilah kita sekalian menjadi umat kebangkitan. Ada lagi pesan yang kedua, marilah kita menjadi umat berpengharapan di dalam Kristus. Karena kenapa? Di saat kita dilanda dengan wabah COVID-19 saat ini, ada rasa cemas dan ketakutan yang dialami oleh semua orang. Tidak hanya adik-adik remaja, tidak hanya kakak-kakak pembina, tetapi semua orang secara global, mendunia. Namun apabila kita orang yang percaya kepada Kristus, sukacita karena kebangkitannya, maka umat yang berpengharapan di dalam Dia, haruslah kita menjadi seperti itu. Caranya seperti apa? Nyendak susah-susah adik-adik, kakak-kakak pembina. Contohnya adalah kita harus menunjukkan kepatuhan. Itu orang yang penuh pengharapan. Kita patuh karena ada harapan yang lebih baik di saat kita menjalankan kepatuhan. Terhadap apa? Anjuran gereja dan juga himbauan pemerintah. Kalau saat ini sering kita dengar, ayo kita stay at home, di rumah aja. Ayo kita work from home, kerja dari rumah. Ayo kita belajar dari rumah.
Sebagai orang yang memiliki iman kepada Kristus, mari kita lakukan semuanya itu. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik dan benar, pastilah kita akan bisa melewati wabah COVID-19 ini. Dan kita akan menatap harapan yang penuh dengan kemenangan. Karena ada sukacita yang berasal dari kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama-sama dalam kegiatan Paskah. Adik-adik dan kakak-kakak pembina sekalian yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, tidak panjang dan lebar Kak mau pesan kepada kita sekalian. Mari senantiasalah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Menghadapi COVID-19 ini kita sudah diajarkan apa yang harus kita lakukan demi untuk mencegah. Agar kita tidak tertular. Kita tidak perlu takut, yang kita butuhkan hanya patuh. Tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Gampang toh? Patuh melakukan segala sesuatu. Dan saya yakin, saya percaya adik-adik remaja yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, di mana kita memiliki visi remaja bagi Kristus, melakukan sebuah kepatuhan bukanlah hal yang sulit. Karena kita memiliki karakter Kristus di dalam kepribadian kita. Dan kiranya Kak mau ingatkan kepada torang semua, sesuai dengan anjuran gereja, torang semua beribadah dari rumah sama seperti hari ini. Kita beribadah dalam rangka selebrasi Paskah yang dulu-dulunya torang berkumpul semua. Tetapi hari ini kita beribadah dari rumah. Biarlah kiranya sukacita iman, berkat yang berasal daripada Tuhan senantiasa boleh kita rasakan. Dan ingat, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Biarlah kita menjadi umat kebangkitan, senantiasa merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kita menjadi umat berpengharapan, menunjukkan kepatuhan dalam segala bentuk yang dianjurkan baik oleh gereja maupun oleh pemerintah. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan pada saat ini, kegiatan Paskah Remaja Sinode Gemim tahun 2020 akan menjadi ibadah satu-satunya yang kita lakukan dari rumah. Kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa boleh menolong kita sekalian, menjaga kita sekalian. Dan kita berdoa minta kepada Tuhan agar supaya kejadian wabah COVID-19 ini boleh terselesaikan dengan baik. Dan di tahun depan kita menatap semangat dengan penuh harapan. Kegiatan-kegiatan remaja Gemim boleh dilaksanakan kembali. Torang berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Karena Kak yakin dan percaya, kalau kita bersatu hati, maka Tuhan pun akan mendengarkan doa kita. Karena doa orang benar besar kuasanya. Biarlah kiranya semangat kebangkitan Kristus terus berada di dalam kehidupan, di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dan biarlah kiranya pelayanan Tuhan kepada Tuhan kita tidak terhenti hanya karena kita berada di dalam rumah. Senantiasalah melayani Tuhan lewat cara hidup kita yang benar di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku ini diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau membalas setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau membalas setiap kasih Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita mau memberi persembahan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita
adik-adik remaja dan pembina remaja, saat ini mari kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami semua, seluruh remaja dan pembina remaja se-Sinode Gemim, boleh melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami berbeda-beda tempat, tapi kami bersyukur kami disatukan dalam kuasa pujian dan doa kepadamu Tuhan. Karena itu pun Tuhan, kami mengembalikan segala pujian dan hormat hanya untuk namamu Tuhan. Sambil terus berharap, bila Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkenanlah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dalam ibadah Paskah pada saat ini. Sehingga benar-benar Tuhan, kami diberkati dan dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami mau bergumul dengan situasi yang kami alami hari-hari ini. Karena kami percaya Tuhan, hanya kepadamu lah tempat kami berharap. Dan hanya kepadamu lah Tuhan, tempat kami berlindung. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat ini kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, ketika kami mau menaikkan doa-doa kami. Engkau yang mati bagi kami, bahkan Engkau yang bangkit untuk menunjukkan bahwa kepada kami semua, bahwa Engkau menang terhadap maut. Dan saat ini Tuhan, dalam perayaan Paskah Remaja Sinode Gemim, kami semua boleh terpisah, berbeda tempat-tempat Tuhan. Tapi kami percaya kami mau bersatu hati, berdoa buat pelayanan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa. Kau memberkati pelayanan yang Engkau boleh berikan kepada kami semua Tuhan, lewat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sampai ke jemaat-jemaat Tuhan. Ketika kami boleh diberi tanggung jawab lewat Komisi Pelayanan Remaja Sinode untuk melayani Engkau di kategorial remaja, kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati kami semua, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Remaja yang ada di wilayah-wilayah ataupun di jemaat-jemaat. Kami mau bersatu hati Tuhan, Engkau memberkati. Pelayanan ini adalah pelayanan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan, tapi bersama dengan Engkau, kami akan mampu melayani Engkau Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bisa menghambat kami, menghambat peribadatan kami, menghambat persekutuan kami, tapi ini tak akan menghambat cinta kami dan tak akan menghambat cinta-Mu terhadap kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, biar kami semua dikuatkan. Kami mau bersatu, menyatakan bahwa Engkau Allah Tuhan yang Maha Besar, yang akan sanggup membuat kami Tuhan boleh melewati masalah ini Tuhan. Kami boleh takut, kami boleh Tuhan cemas, tapi kami tak akan pernah menyerah untuk selalu percaya bahwa Tuhan, ketika Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dapat melewati ini semua. Berkati Komisi Pelayanan Remaja Sinode, berkati KPRW, berkati KPRJ Tuhan, berkati seluruh pembina remaja, berkati semua remaja yang bersama-sama berdoa bagi kami semua Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Engkau yang memberkati secara khusus Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode,
Kak Penatua Dr. Mikaela Elsiana Paruntumars. Kau memberkati dia secara luar biasa Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah Engkau selalu berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia secara luar biasa agar benar-benar menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintah Tuhan yang ada. Republik Indonesia, Presiden Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini. Secara khusus berdoa buat Sulawesi Utara. Pak Gubernur bersama dengan Wakil dan seluruh jajarannya. Bersama semua Tuhan Bupati, Wali Kota yang ada. Biar Engkau memperlengkapi mereka semua Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan agar boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami percaya Tuhan setiap kebijakan mereka, setiap apa yang menjadi keputusan mereka, Engkau berkenan boleh memberkati. Agar semua yang mereka lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di tengah wabah COVID-19 ini boleh selesai dengan segala baiknya. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bergumul bersama dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat sekarang ini. Di tengah penyebaran virus corona yang telah berdampak bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami bersatu hati mau berdoa kepadamu untuk situasi dan kondisi di dunia, di negara kami, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan daerah-daerah kami. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dengan iman yang teguh maka semua penyakit apapun mampu disembuhkan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Di antaranya virus corona yang telah menyebar ke dunia ini, lebih khusus di daerah kami di Provinsi Sulawesi Utara yang kami cintai. Kami mohon Tuhan Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa mampu menyembuhkan penyakit ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi mereka yang dalam status, dalam pengawasan. Biarlah Tuhan Engkau beri kekuatan iman bagi mereka, supaya mereka dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sampai pada status positif virus corona. Karena kami percaya setiap umat Tuhan yang berdoa kepadamu, maka Engkau akan menunjukkan kasih setiamu kepada mereka yang dalam pergumulan. Pun sakit-sakit yang lain, biarlah Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang patut kami sembah, yang mampu membuat segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa khusus bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, mereka perawat, tenaga medis yang menjadi alat Tuhan untuk menghadapi virus corona ini, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Engkau Tuhan kiranya menguatkan mereka. Engkau kiranya beri kekuatan yang luar biasa bagi mereka, supaya mereka juga mampu menangani virus ini. Tetapi juga mereka dalam ancaman Tuhan, biarlah mereka disertai. Kami hanya bisa berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau juga menjaga dan melindungi mereka. Karena sudah ada beberapa di antara mereka yang meninggal oleh karena terjangkit dengan virus yang berbahaya ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang menjaga keluar masuk kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Menuntun, menyertai mereka sehingga mereka mampu menghadapi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Hal itu kami rasakan sampai saat ini.
karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang telah menderita, mati, tetapi bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya kepadamu. Berdoa bagi seluruh jemaat dan masyarakat yang terdampak oleh karena pandemi virus corona ini, sehingga banyak tidak bekerja, tidak mendapat penghasilan. Tetapi kiranya Tuhan, jangan kiranya iman mereka surut, iman mereka goyah, melainkan iman mereka dikuatkan untuk menghadapi ini. Dan kami percaya masih banyak orang-orang yang memiliki kelebihan, masih banyak orang-orang yang memiliki belas kasih untuk membantu setiap orang yang terdampak dengan keterkaitan dengan virus corona. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, dan terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah boleh menyertai ibadah Pasca Remaja Sinode Gemim yang kami laksanakan saat ini lewat perkembangan teknologi yang Engkau beri bagi kami. Maka terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur bersama kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus, lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Remaja bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.